lagi ke Indonesia. Saya ingin mengucapkan salam. Semoga yang jawab masuk surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu, sebelum diteruskan saya memperkenalkan diri dulu ya. Memahami simak, takutnya nanti kan ada pertanyaan. Nama saya Dewi Sukmawati dari kelas Aisyah. Tinggal saya di Jalan Cigendy, ya maksudnya sih Jalan Cigendy Taman ya Bu ya. Ini dekat pesantren Baik Rahman. Jalan Cigendy, RT 05 RW 10, Kelurahan Pasir Rahman. Anak saya 3, laki-laki 2, yang 1 Qadarullah, anak yang masuk perempuan 1 satunya saya ingin mengambil temanya matematika dan kelas bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim dan bersalawat kepada Rasulullah dan Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, apa kabar semua? Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Meskipun dengan PP3 ini jangan lupa nafsu ya. Saya membawakan tema makna ridho dan ikhlas dalam menghadapi ketentuan Allah. Soalnya dalam kehidupan kita itu ya udah di dunia ini kita tidak lepas dari ketentuan Allah. Baik berupa musibah, baik berupa kebahagiaan ataupun ujian dari Allah. Tinggal kita bisa menyikapinya ya dengan antara ridho dan ikhlas. Ridho secara bahasa arti menerima dengan lapang dada. Ridho adalah sikap menerima ketentuan Allah, baik yang menyenangkan maupun yang merasa. Dan ciri-ciri orang ridho itu artinya tenang dalam segala hal. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Ibu-ibu, siapa yang bisa membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 216? Ibu boleh beserta artinya ya Bu ya. Surat Al-Baqarah ayat 216. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.
yaitu dari arti Quran surat Al-Baqarah ayat 216 itu kita bisa bukan maksudnya berperang dan bukan zaman dulu ya Bu ya kita, tapi kalau sekarang itu berperang dalam hawa nafsu kita ya Bu ya, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Ibu ini pengalaman pribadi saya ya Bu ya. Maaf, kalau memanggil anak saya waktu usia kelas 2 SD ya Bu, itu kan teman-teman saya satu-satunya ya Bu. Gimana perasaan sebagai orang tua, sebagai ibu apalagi seorang anak yang dicintai gitu dipanggil Allah dalam usia yang singkat gitu tadi lucu-lucu. Tapi kan Allah itu punya rencana baik ya. Waktu itu saya ini dalam majelis taklim gitu ya Bu ya, masih sibuk dengan sibuk dengan anak, ngurus anak-anak terus gitu ya Bu ya. Tapi setelah anak saya dipanggil, alhamdulillah saya bisa sama teman ya Bu, sosialisasi sama teman yang di majelis taklim, diajaklah ke majelis taklim, diajaklah dengan yang bersifat-sifat ibadah. Alhamdulillah dari saya sekarang karena saya kalau merekam dalam sini perasaan saya gimana itu saja lama-lama saya juga saya juga atas ketetapan Allah. Mungkin Allah belajar banyak tahu berwasilah, makanya saya dipanggil duluan. Pengalaman pribadi yang kedua, tidak mengeluh dan menyalahkan takdir. Jadi kita kalau diberi ujian sama Allah, kita tidak hanya mengeluh, tidak menyalahkan takdir, tidak menyalahkan Allah juga. Kembali lagi ke masalah pribadi saya. Jangan curhat. Disangkanya mau nangis. Dulu saya melihat setiap yang daftar, kenapa saya cerita pengalaman pribadi. Cuma sebentar, kenapa Allah cuma mengizinkan saya mengurus anak saya yang khusus sebentar, sedangkan itu anak saya perempuan yang sangat diharapkan. Tapi lama-lama setelah saya hadir di kajian setelah itu, saya juga yang mungkin kita jangan terlalu banyak mengeluh, jangan terlalu menyalahkan takdir dari Tuhan. Semua juga, setiap manusia juga punya takdirnya masing-masing. Yang ketiganya Bu, poin ketiga, tetap bersyukur dalam nikmat dan bersabar dalam ujian. Kalau bersyukur dalam nikmat itu pasti ya Bu ya, insya Allah pasti ya. Tapi kalau bersabar dalam ujian itu susah, mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Betul Bu. Ya, yang keempat, tawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang diwajibkan selalu bertawakal ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sebagai umat Muslim kita ada ininya, tidak terlepas dari sifat berbagai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kelima, tidak diri dan diri terhadap nikmat orang lain. Ibu, kadang-kadang ada juga yang diri kepada nikmat orang lainnya, itu menyiksa diri. Itu menyiksa diri. Buat apa ya Bu ya? Jadi kepada nikmat orang lain, kita aja rezeki kita, walaupun sedikit, walaupun itu sudah tertakar oleh Tuhan. Kalau rezeki itu sudah tertakar dan tidak. Terus yang poin keenam, tetap taat dalam keadaan susah. Ini